nama orang tersebut, gambar orang tersebut, dan sesuatu yang sama dengan bapak dan ibu. Sama apanya? Dari gambar tersebutnya. Kalau matanya. Gimana caranya kalau kita ingin Langsung bisa korek sama sana. Tujuh kali kayaknya, 7 kali. Langsung ya, Bu. Lebih bagus orang tetap taruh di grup ya, Bu. Kita apa yang disukai oleh ibu di situ betul tidak? Betul Bu, nomor 1 sama-sama nomor 36. Nomor 36. Kecil Bu, iya sesuaikan. Sesuai dengan itunya. Ya, dan suka sama-sama makan suku. Ada memang sebelahnya. Ada, ini nomor Coba lihat sebelah kayak gimana sih? Mangko, ada bakso, ada kerupuk. Siapa namanya? Yang saya Ya. Cita Yang Ningro. setelah ibu yang memberi nama ini. Urina. Burina. Oke. Apakah Burina sama-sama suka seblak dengan Bu Cita? Iya, karena mungkin sama dari Sunda. Biasa kalau Sunda identik suka seblak. Karena sebelahan. sebelah. Iya, sebelahan. Bukan sebelahan. Saat tanya pertama saya langsung, gua nggak sebelah. Oh, bukan orang Sunda ya? Bukan. Tidak suka sesebelahan. Baik, Bu Cinta dan Bu Burina. Iya, saya sudah gambarin. Ini gambarnya sebetulnya aslinya lebih gede Bu. Jadi saya suka ini gambarnya jadi lebih slim gitu ya. Jadi lebih slim gambarnya. Kemudian jadi makanya di sini yang pertama sama-sama pecinta warna hitam untuk menyamarkan. Kemudian ya karena saya ini badannya besar memang saya itu bakso lengkap. Ini versi yang kecil, ini versi besarnya bakso lengkap. Ya, ya. Jadi kalau saya baksonya 2 porsi, ini setengah porsi aja. Ya, ini kemudian suka sama-sama suka nonton, ya, nonton. Film, hobi nonton betul. Ini gambar baksonya kayak apa ya jadi kurang jelas itu. Tapi saya suka gambarnya. Ini dari Pak Raka Sukabumi. Namanya Raka Sukabumi. Ya, sebenarnya ini kayak layar. Iya, layarnya untuk nonton. Bioskop Pak Ari dengan Pak Reka. Ada yang sama? Ada R-nya ya. Ada huruf R-nya, ada kesukaan yang sama. Bakso. Ada nonton. Yang Jo suka banget. Warna juga ya. Kelihatan dari ininya ya. Iya, Bang Citra ini. Awal pede. Pas kita kenal itu ya Pak Ari ya. Gambarnya Iya gitu. Aku senang hidungnya Pinocchio pada Sepertinya sesuai dengan hidupnya Pak. Jangan gitu ya. Nanti saya udah baca jangan atau enggak ya. Baik. Itu TV apa ya? TV ya? TV mana? Ketapung. Ya saya udah agak Kelihatan usianya ya.
Tidak bisa berbohong. Hari ini dengan Pak Ibu ada nih. Apa Bade? Terima kasih, saya sama Pak Asri, Bu. Bapak Ibu yang tadi dipilih salah satunya, silakan ditempel di belakang. Semuanya satu lembarnya itu. Ya, satu yang dipilih yang paling Bapak Ibu sukai, yang paling sesuai. Ya. Ini belum pernah semua ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa. Pesan 6. Apa ininya yang itu? Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kurang 1 ya. Baik, mana yang paling bagus gambarnya? Semuanya Bagus, ya, karena menggambarkan karakter setiap orang ya. Ada yang utuh dari atas sampai bawah ya. Ada yang kepalanya Ya, pada waktu itu ada anak menggambar. Saya mencari karakteristik anak yang suka menggambar. Akhirnya dia itu menggambar. Lalu ada yang membuat puisi, Bu. Anak tersebut dia membuat puisi. Walaupun topiknya itu sama. Lalu ada video ya, video. Dia itu melihat video sesuai dengan pembelajaran topik yang disampaikan. Berarti ini berlaku pembelajaran berdiferensiasi. Jawabannya 100% betul. Terima kasih. Jawabannya tepuk tangan. Oke, Pak Antis ya, iya Pak Antis ya. Pak Antis pernah melakukan tentunya. Kenapa dijawab jawabannya adalah betul? Karena berdasar pengalaman. Ketika pernah gitu ya mengelompokkan proses belajar itu gitu dikelompokkan berdasarkan tadi Ya, belajar itu. 3 ini, kinestetik, auditory atau tadi menggambar, membuat puisi, lalu melihat video. Tapi ada cara melihat video di situ gitu ya. Pak Antis mengelompokkan di sini berarti belajarnya yang mana Pak? Sebetulnya yang menjadi titik tolaknya itu, Bu, pembelajaran diferensiasinya yang saya dilaksanakan. Akhirnya dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut masuk ke yang visualnya, auditorinya, lalu kinestetiknya. Kenapa? Karena karakteristik anak itu di kelas itu berbeda-beda, Bu. Jadi kalau kita hanya mengajarkan seperti menggambar, bagi mereka yang tidak suka menggambar, berarti itu nanti seolah-olah guru tidak memfasilitasi minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu, Bu. Minat tapi ya, Iya, bukan minat. ini, Iya. bukan gaya belajar. Iya. Oh, Minat. baik. Minatnya, tapi ya. Baik, tidak apa-apa. Artinya Bapak tetap setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju, karena bisa saja ini pun terjadi gitu ya. Begitu. Sebagai salah satu iya, Bu. Salah satunya iya, salah satunya iya. Bukan salah 2, salah 3 ya. Salah satu dari 3. 1, kesiapan belajar. Tadi aja saya baru dengar di PMM bahwa pembagian gaya belajar itu adalah salah satu ikhtiar untuk sharing Bapak Ibu. Nama saya Tajul Barokat dari Kabupaten Bogor. Panggilannya Aliando. Boleh dipanggil Tajul, boleh dipanggil sayang, Bu. Nggak usaha tuh. Ini ada usaha. Ingat, Bu, di luar udah milik umum. Oke, ditegesin lagi. Baik, begini, saya mau mencoba menjahit dari pertanyaan teman-teman menggunakan POV yang lain. Emang di kalimatnya ini diksinya provokatif ya. Ada di garis tengah, yang garis tengahnya itu pemisahnya tipis sekali. Saya mencoba membaca POV-nya seperti ini, Bu. Sebagai guru, kita harus mengasesmen awal sejauh mana murid kita memiliki gaya belajar. Kita akan melihat, misal saya selaku guru dari 32 siswa itu, saya harus tahu siswa saya itu gaya belajarnya di mana, visualkah, auditorikah, kinestetika. Untuk kemudian data yang saya gunakan tersebut adalah saya gunakan untuk penentuan metode mengajar apa yang akan saya lakukan.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang diceritakan Pak Entis itu tidak salah, karena Pak Entis itu membicarakan tentang proses diferensiasi proses dan produk. Oke, itu POV yang kedua. Yang menjadi jawaban saya ini saya tidak setuju adalah sedari awal sudah dikelompokkan. Itu yang menjadi diskriminatif atau beban guru. Kalau sedari awal dikelompokkan kinestetik semua di sebelah kiri, audio sebelah kiri, itu akan menjadi muncul motivasi kecemburuan nanti murid-murid satu sama lain. Belum lagi kalau yang ngajarnya 7A sampai 7G. Kita akan merubah metode gambaran di benak kita pas kita mau mengubah ke kelas 7B. Wah, ini berubah lagi nih, beda sama kelas 7A. Tapi kalau seandainya POV gaya belajar ditangkap oleh guru sebagai asesmen dan menentukan metode yang akan digunakan di kelas, kemudian nanti ketika berubah kelas dan susunan visual auditory berubahnya lagi, guru itu bukan membedakan kelompoknya, tapi membedakan gaya belajar yang tepatnya. Jadi menurut saya kata kunci pembagian peserta dalam proses di awal, bahkan di menit awalnya udah dibagi ini, yang visual sebelah kiri, yang kinestetik sebelah kanan, yang itu udah tidak tepat lagi, Bu. Tapi untuk nanti diferensiasi produk, diferensiasi proses itu bisa kita tetap gunakan, salah satunya dengan metode scaffolding. Seperti itu mungkin penguatannya. Terima kasih. Tangan untuk Mas Aliando. Adik kakak ya. Baik, ada dua pandangan dari pernyataan. Bisa jadi begitu, gitu Bu, ya. masih boleh berpendapat? Seperti itu. Boleh, Pak. Ini masih diskusi. Ini masih diskusi. Seperti itu Pak Aliando ya. Aliando, mangga. Jadi mungkin begini Bu, kalau boleh berpendapat, di awal diperkenalkan diferensiasi, salah satu metode termudah adalah dengan pembagian ini. Di awal ya Bu ya? Ya di awal nih ya, di awal. Jadi mohon ini historinya. Untuk memudahkan kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka gunakanlah teknik ini. Ternyata berkembang, ada paham baru akhirnya mengatakan bahwa ini bukan saya sendiri ketika melakukan diferensiasi setiap anak dikasih Bu, tidak melihat ini, tapi saya menghadirkan media yang bisa mewakili visual, auditory, dan kinestetik. Nanti anak-anak biarkan memilih yang mana gitu. Saya tidak bicara itu, tapi ini menjadi bahan pertimbangan media. Jadi kontennya gitu Bu, silakan dikasihkan, karena memang betul ketika kita ada pembagian, ternyata anak yang audio itu ketika melihat visual dia lebih pengen lihat video lebih menarik ada gambar yang itu. Jadi maka disajikan semua, mereka yang memilih. Jadi kalau saya di dalam praktek baik saya itu ada yang namanya a priori, aparia, aparios. Aku paham dari audio, aku paham dari poster, aku paham dari video. Silahkan kau yang menentukan paham dari mana. Itu langkah pertama pembelajaran diferensi saya. Jadi pembagian ini hanya guru harus menghadirkan 3 itu. Nanti mereka yang menentukan. Kembali ke sini. Jadi kalau ditanya, saya sendiri sebagai salah satu bentuk pembelajaran diferensi, iya. Ini iya betul Gus. Iya sebagai salah satu untuk membedakan. Tapi saya sepakat dengan Pak Aliando tadi, Mas Aliando. Pembagian peserta didik ke dalam biasa di awal memang betul, di awal keluarnya ini memang, makanya ada beberapa yang sepakat kan di awalnya seperti itu Bu, dokternya itu Bu. Jadi ketika CGP itu, jadi cara mudahnya silakan seperti ini, kayak belajar ini memudahkan, dan dalam perkembangannya paradigmanya kan berubah. Bahwa itu ternyata ketika dipraktekkan anak yang audio dengan melirik yang video kalau lebih senang mereka ke situ. Makanya saya sendiri pribadi hanya menghadirkan media pembelajaran yang 3 tadi, mereka yang memilih salah satu. Itu aja barangkali Bu. Jadi ya betul juga sih tadi, bisa tepuk tangan, bisa injak bumi. Ya. Sekarang tepuk tangan sambil injak bumi. Ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk semua, tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Ini belum jawaban tepuk tangan ya, maksud tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Jawabannya tadi sudah ada bocorannya, tidak, katanya ya seperti itu. Mungkin kita melihatnya dari pernyataan tadi ini ya, perlu dilakukan. Bu, panggil aja Pak Jair ya. Iya, dari Cirebon Bu. Saya mengajar IPA di SMP N1 Plumbon. Iya, Plumbon.
hasil akhir dari proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran. Ini mungkin ya yang harus digarisbawahi, pameran hasil karya peserta didik. Nah, sebenarnya tidak harus berupa pameran ya, gitu kan? Tapi kalau secara teknis di lapangan itu kebanyakan pameran bukan serius. Ya, sebenarnya sih kalau secara tujuannya itu kan hanya untuk meningkatkan karakter ya. Bisa berupa dari perubahan sikap gitu kan, perubahan pola pikir anak gitu kan, dilihat dari selama proses P5 gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk pameran ataupun produk. Kalaupun ada pameran itu bukan tujuan utamanya, tapi kita lihat prosesnya dari awal anak itu mencari permasalahan sampai menganalisis masalahnya, kemudian sampai menemukan solusinya. Itulah yang tujuan utamanya untuk meningkatkan perubahan karakter tersebut. Kalau untuk pameran mah sunnah ya gitu ya. Mungkin barangkali ada beberapa sekolah yang biar agak rame barangkali gitu ya. Barangkali itu dikunjungi oleh beberapa pejabat kepala dinas atau kenapa biar terlihat wahnya gitu kan. Ini maaf ya yang saya rasakan itu Bu. Ketika ada sekolah yang ini yang mau dikunjungi oleh Pak Kabid, Pak Kadis, jadi ya dibuatlah seperti wah gitu. Seperti ada Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Proyeknya itu hasilnya iya, memang menyelesaikan tapi Oh ya, hal ini bisa nah intinya ini di pengembangan karakternya berarti di sosial drama ya olahraga Hanya menentukan ya sudah Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Apa nggak jauh dari kita? Nanti biar bisa. Jangan menyampaikan. banyak Semangat. Jadi Ibu, kalau saya bilang motor, berarti Ibu cari teman penumpang. Biasanya kan jadi supirnya penumpang dua Ibu ya. Kalau saya bilang beca, jadi Bapak Ibu cari teman 3 orang. Kalau beca, pengemudinya di mana? Kan dong, jangan di depan. Masa di depan? Jangan itu beca. Iya. Yang bentor juga di belakang ya. Kalau help. Biasa-biasa aja ya, cuci tangan sampai bersih, kopi pahit jangan diminum.
Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum. Masih lama. Bagus juga pantunnya. Masih lama. Itu buat Aduh, maaf saya juga nggak bisa pantun ya. Ya, maka Hotel Tebu ada di Jalan Riau. Di Hotel Tebu kita bertemu. Ibu bapak jangan rasa risau, pulang dari sini banyak ilmu. keren. cakep. Kopi hangat, warnanya pekat. Salam sehat, tetap semangat. Jalan-jalan ke Bandung dan nginap di Hotel Tebu. Kita senang dapat ilmu. Keren. Duduknya anteng, kalau burik jangan so ganteng ya. Burik, apanya yang burik? Kan suka Burung cendrawasih. Sebentar, Pak. Cendrawasih. Pantun ya? Sama burung irian, burung cendrawasih. Kami datang penuh kasih. Kirain mau sekian dan terima kasih. Buah delima, buah duri, bambu di tengah hutan. Jalan diam seorang diri, mendiri jalan ketemu setan. Jalan-jalan ke kota Jepara. Jangan lupa membeli acar. Mari semua kita bergembira karena di sini untuk belajar. segarnian buah semangka, penuh vitamin dan bikin sehat. Mari belajar kurikulum merdeka, guru hebat, murid hebat. Demikianlah dari kelompok saya ini belum mempersiapkan diri, saya baca aja lah. Waktu subuh membeli belimbing, belimbing dimakan sisa 1 biji. Sungguh senang bertemu Bapak Ibu di sini. Semoga hari ini saya mendapatkan ilmu yang terpuji. Terima kasih. Garuda siapa yang punya? Garuda siapa yang punya? Garuda siapa yang punya? Garuda gagah seru berbeda. Lanjut. Ke sekolah naik sepeda baru, sepeda mini berwarna putih. Kerjakan tugas dari guru, nilai bagus dapat diraih. Kamar temaram di bawah lampu pijar, melihat indahnya saat jendela dibuka. Mari bersama kita belajar menyelami kurikulum merdeka. Mantap. Lanjut. Baik, cakepnya jangan lupa Bapak Ibu. Cantik. Baik, berjalan pagi di tepi sawah. Melihat padi tumbuh berjajar. Kurikulum merdeka penuh berkah. Siswa bebas kreatif belajar. Pergi ke Bandung istirahat dulu di Buah Batu. Meskipun usiaku sudah senja, Ibu kata siapa ibu? Ibu kan masih muda bu. Pak, iya, terima kasih. Ke Bandung ke Pasar Baru. Oleh-olehnya membeli baju. Belajar IKM memang seru, banyak menu dan banyak ilmu. Ya, terima kasih Pak. Banyak senang. 1, 2, 3. Siapa yang kedua nih? Harusnya ditambahin Pak. Ya. Aku maunya dari mana itu? Aduh, saya nggak jago pantun lagi nih. Ke pasar beli sepatu bulu. ada ya? Sepatunya dipakai pas main layang-layang. Bagi peserta yang murung melulu, ayo dong senyum biar aku tambah sayang.
Mau terus berusaha silakan. Aku nggak akan punya masalah yang Ya, oke. Sebentar. Pergi ke Bandung naik lima jasa. Pulangnya balik kota. Kalau mau jadi guru luar biasa, ayo kita belajar bersama. Betul. Oke. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa membawa gayung. Kalau ingin hidup beruntung, ayo kita menabung. Burung nuri di pinggir kolam, memandang air penuh riakan. Beruntung kita ikut pelatihan, menambah ilmu, enak makan. Anak-anak lagi dimakan. Aduh, ini mudah-mudahan nyambung. Sesuai nama kelompok burung nuri. Terbang tinggi burung nuri. Cantik deh kayaknya, Pak. Menjelajah langit yang luas. Kurikulum merdeka melatih kita mandiri sehingga guru memiliki integritas. Dengerin ya. Jangan lagi sampai bilang kau ya. Ke pasar Depok beli mangga. Rasa manis segar di lidah. Dengan Merdeka Belajar lebih lega. Kreativitas tumbuh tanpa lelah. Dibilang IKM Inovasi Kreatif Mandiri. Baik, dimulai dari saya mungkin. Jalan-jalan. Oleh-oleh harus dibawa oleh kerabat. Hari ini terasa istimewa bertemu dengan Bapak Ibu hebat. Luar biasa, di luar kepala ini ya, nggak kebawa contekan. Keren. Oke. Terakhir, Kecemelit beli kicimpring, pulangnya beli jus tomat. Selama 4 hari kita luring, kuharap selalu semangat. Iya, BBM. hari terakhir tanda tangan kan. Ikan kakap dimakan ikan etem. Kita siap sukseskan IKM. Dari Cimahi ke Batu Jajar. Pakai sepeda supaya sehat. Hari ini kita belajar bersama-sama guru-guru hebat. Pagi hari minum jamu. Kok nggak ada cakepnya? Aduh, ulangi. Ya, pagi hari minum jamu. Anaknya bernama Wawa. Ya, kita pergi ke BPGP mencari ilmu. Di IKM kita senang tertawa. Oh, Pak, ilmu mana? Ilmu, Pak. Oh, ilmu ya. Beli buku bertangkai 4. Jangan lupa ajak Pak Gayat. Guru Indonesia menjadi hebat dengan IKM yang dahsyat. Mana topoknya? Ikan hiu makan permen. Thank you, man. Mana topoknya? Ikan hiu makan agar-agar. Thank you, dog. Satu lagi. Busarnya pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Bapak Ibu keren sekali. Bapak Ibu. Mana caketnya? Izin, Bapak Ibu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa bukhutna wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim alimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, terima kasih atas semua kebahagiaan, atas semua kemudahan, atas semua kelancaran yang Kau berikan hari ini kepada kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjadi teladan bagi guru-guru di tempat kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk bisa menggerakkan guru-guru lain agar semangat ruh kurikulum mereka bisa dirasakan di setiap diri kami masing-masing. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.